Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Dimas Prayoga dengan NIM 230600077. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis sampel kecil dalam mata kuliah statistika lanjutan. Pada bab kali ini kita akan membahas 5 subbab, yaitu yang pertama ada sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T-student. Yang kedua ada pengujian rata-rata hitung populasi. Yang ketiga ada pengujian selisih rata-rata hitung populasi. Yang keempat ada pengujian data berpasangan. Dan yang kelima ada analisis varians. Kita masuk pada subbab yang pertama, pengertian dari sampel kecil. Sampel kecil merupakan sampel kecil yang jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi atau S berfluktuasi relatif besar. Sehingga nilai uji Z sama dengan X bar dikurang mu per S akar N, tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T-student. Nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan X bar dikurang mu per S dibagi akar dari N, di mana T merupakan nilai distribusi T, mu merupakan nilai rata-rata populasi, X bar merupakan nilai rata-rata sampel, S merupakan standar deviasi sampel, dan N merupakan jumlah sampel. Nilai-nilai distribusi T dikembangkan oleh W.S. Gossard pada tahun 1908. Gossard yang bekerja pada perusahaan bir di Irlandia mengembangkan distribusi T dengan mengasumsikan bahwa sampel-sampel diambil dari populasi yang normal. Ternyata berbentuk genta atau lonceng, seperti halnya kurva normal, tetapi dengan distribusi yang lebih besar atau mendatar dan melebar dibandingkan dengan kurva normal. Hasil dari penelitian Gossard tersebut kemudian dipublikasikan dengan menggunakan nama samaran atau student. Karena Gossard tidak diperkenankan mempublikasikan hasil penelitiannya oleh perusahaan. Oleh karena itu, nama distribusi tersebut dikenal dengan nama distribusi T-student. Next, ciri-ciri distribusi T-student. Distribusi T-student mempunyai beberapa karakteristik berikut dengan asumsi bahwa populasi yang diamati mendekati normal. Yang pertama ada distribusi T-student, seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. B. Distribusi T-student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Yang ketiga, distribusi T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel atau N. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15,25 dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Kita lihat pada kurva. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa kurva distribusi T semuanya mempunyai nilai rata-rata sama dengan 0. Namun, standar deviasinya berbeda. Standar deviasi dengan derajat bebas V, di mana V sama dengan N dikurang 1. Semakin tinggi, maka akan mendekati normal. Pada V sama dengan 2, mempunyai puncak yang datar serta lebih lebar dibandingkan dengan V sama dengan 15 dan V sama dengan 25. Apabila jumlah V relatif besar atau mendekati 30, maka kurva distribusi T akan mendekati kurva normal, yaitu distribusi Z. Distribusi T lebih mendatar dan melebar dibandingkan distribusi Z. Dampak dari distribusi T yang lebih melebar adalah untuk suatu taraf nyata atau alfa,
tertentu akan mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis pada distribusi Z. Untuk taraf nyata sebesar 5% dengan uji satu arah, maka nilai kritis pada distribusi Z sama dengan 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,450. Probabilitas 0,450 mempunyai nilai kritis 1,65. Sedang untuk mencari nilai kritis distribusi T diperlukan dua hal, yaitu taraf nyata dan derajat bebas V, di mana V sama dengan N dikurang 1. Apabila digunakan taraf nyata 5%, uji searah dengan derajat bebas, misalnya 9, N sama dengan 10, V sama dengan 10 dikurang 1, diperoleh nilai kritisnya 1,833. Untuk memperjelas bahwa nilai kritis distribusi T lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z, dapat kita lihat pada ini, gambar yang terdapat pada layar. Nah, pada gambar di layar terlihat perbedaan nilai kritis antara distribusi Z dan T. Distribusi T mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Hal ini terjadi karena distribusi T mempunyai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Ada 3 dampak yang terjadi pada distribusi T dibandingkan dengan distribusi Z. Yang pertama, ada interval keyakinan distribusi T P min T alfa lebih kecil dari T lebih kecil ditambah T alfa akan lebih besar dibandingkan dengan interval keyakinan distribusi Z P min Z alfa lebih kecil dari Z lebih kecil dari ditambah Z alfa. Yang kedua, daerah di mana H0 tidak ditolak pada distribusi T lebih lebar dibandingkan distribusi Z. Jadi, kemungkinan menerima H0 akan lebih besar pada distribusi T dibandingkan dengan distribusi Z. Yang terakhir, ada nilai T hitung harus bernilai lebih besar untuk menolak H0 dibandingkan dengan nilai Z pada distribusi Z. Untuk mendapatkan nilai T yang besar, maka diperlukan selisih sampel dengan populasi yang relatif besar. Probabilitas untuk tidak menolak H0 yang lebih besar disebabkan ketidakyakinan pada penduga-penduga distribusi T yang disebabkan kecilnya sampel dan besarnya standar deviasi. Next, kita masuk pada subbab yang kedua, yakni pengujian rata-rata hitung populasi. Nah, dalam menguji rata-rata hitung populasi, dalam sampel kecil tetap mengikuti proses pengujian hipotesis, sebagaimana pengujian hipotesis untuk rata-rata hitung pada sampel besar. Kelima tahapan tersebut adalah: yang pertama, merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif H0 dan H1. Yang kedua, menentukan taraf nyata apakah 1%, 5%, atau pada taraf lainnya, serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T-student. Yang ketiga, menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Yang keempat, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak H0 dan daerah menolak H0. Dan yang terakhir, mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Next, kita masuk kepada subbab yang ketiga, yakni pengujian selisih rata-rata hitung populasi. Selisih rata-rata hitung populasi, sebagaimana pada sampel besar, dapat digunakan pada sampel kecil. Maksud dari pengujian selisih rata-rata hitung populasi adalah untuk membandingkan nilai rata-rata dua populasi. Apakah sama atau berbeda? Pada kasus investasi misalnya, untuk menentukan pilihan harus dibandingkan sesuatu dengan yang lain, seperti apakah Anda akan mendepositkan ke bank BUMN
atau non-BUMN? Apakah Anda memilih reksadana atau deposito? Apakah Anda memilih bisnis pertanian atau perdagangan? Dan lain-lain. Untuk maksud membedakan sesuatu dengan sesuatu tersebut, harus diketahui apakah sampel-sampel diambil dari populasi yang normal dengan rata-rata yang sama. Ada 3 asumsi yang diperlukan dalam menguji selisih rata-rata sampel kecil. Yakni, pertama, populasi harus terdistribusi secara normal. Yang kedua, populasi bersifat independen. Dan yang terakhir, varians populasi harus sama. Untuk melakukan uji T, juga diperlukan penggabungan varians masing-masing sampel menjadi suatu penduga tunggal. Hal ini dilakukan dengan 2 pertimbangan, yaitu yang pertama, kedua populasi memiliki varian yang sama, sehingga penggabungan semua informasi akan menghasilkan penduga yang terbaik. Dan yang kedua, kedua varians akan menghasilkan varians tertimbang yang memerhatikan karakteristik kedua populasi dalam rangka penggabungan untuk memperoleh penduga tunggal. Maka, jumlah sampel dan varians masing-masing sampel juga sangat menentukan nilai dari penduga tunggal. Rumus dari varians gabungan adalah sebagai berikut ini. S kuadrat P sama dengan N1 dikurang 1, S21 ditambah N2 dikurang 1, S2 kuadrat. Dan uji T menjadi T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar dari S kuadrat P 1 per N1 ditambah 1 per N2, di mana T merupakan nilai distribusi T, X bar 1 merupakan nilai rata-rata sampel yang pertama, X bar 2 merupakan nilai rata-rata sampel kedua, S kuadrat P merupakan penduga varians gabungan populasi, N1 merupakan jumlah sampel populasi pertama, N2 merupakan jumlah sampel populasi kedua, S1 kuadrat merupakan varian sampel pertama, dan S2 kuadrat merupakan varian sampel kedua. Nilai pembagi pada varians gabungan yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2 juga merupakan derajat bebas gabungan antara dua sampel. Sedang untuk satu sampel derajat bebasnya adalah N dikurang 1. Contohnya, masalah bias atau kesetaraan gender pria dan wanita mengemuka pada saat wacana tentang peningkatan peran wanita terus berkembang di Indonesia. Menurut Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum atau WEF, secara umum kesenjangan kesetaraan gender di dunia mengecil pada tahun 2013 dengan 86 negara dari total 136 negara yang disurvei dan mencerminkan 93% penduduk dunia memperlihatkan peningkatan dalam kesetaraan gender. Eropa memiliki 7 negara di antara 10 negara tertinggi dalam kesetaraan gender. Inggris di posisi ke-18 dan AS di posisi ke-23. Filipina di posisi 5 yang merupakan tertinggi di Asia, dan Nicaragua yang paling tinggi di kawasan Amerika berada di posisi 10. Menurut laporan tersebut, kesenjangan kesetaraan gender di Indonesia masih tinggi. Apakah bias gender ini juga melanda dunia hiburan Indonesia? Untuk membuktikan hal ini, dianalisis 7 artis termahal yang terdiri atas 3 artis pria dan 4 artis wanita. Rata-rata bayaran sekali tampil per episode artis pria sebesar 38,3 juta rupiah dengan standar deviasi 16,1 juta rupiah. Sedangkan rata-rata bayaran artis wanita sekali tampil 31,4 juta rupiah dengan standar deviasi 12,6 juta rupiah dengan taraf nyata 5%. Uji apakah tidak terjadi bias gender dalam pendapatan antara artis pria dan wanita. Nah, untuk menjawabnya kita seperti yang tadi ada 5 tahap. Yang pertama kita perumusan hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji apakah tidak terjadi perbedaan antara pendapatan artis pria dan wanita di Indonesia. Perumusan hipotesisnya H0 μ1 sama dengan μ2 atau μ1 dikurang μ2 sama dengan 0.
H1, mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Tanda tidak sama dengan pada H1 menunjukkan uji dua arah. Yang kedua, menentukan taraf nyata yaitu 5%. Nilai tes student dengan taraf nyata 5% adalah 0,05. Uji dua arah dan derajat bebasnya sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 sama dengan 3 ditambah 4 dikurang 2 sama dengan 5 adalah 2,571. Yang ketiga, kita melakukan uji statistik T. Seperti pada rumus, S kuadrat P sama dengan N1 dikurang 1, S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1, S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2. Kita masukkan nominal yang tadi, 3 dikurang 1, 16,1 kuadrat ditambah 4 kurang 1, 12,6 kuadrat per 3 ditambah 4 dikurang 2. Hasilnya adalah 198,87. T seperti pada rumus yang di layar, X bar 1 dikurang X bar 2 per akar dari S kuadrat P 1 per N1 ditambah 1 per N2. Kita masukkan 38,3 kurang 31,4 per akar dari 198,87 1 per 3 ditambah 1 per 4. Hasilnya adalah 0,65. Nah, pada taraf nyata 5%, nilai uji T terletak di daerah tidak menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis penghasilan artis pria dan wanita berbeda, sehingga dapat dikatakan tidak ada bukti adanya bias gender antara artis pria dan artis wanita. Next, kita masuk kepada subbab yang keempat, yaitu pengujian data berpasangan. Nah, pada subbab ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis untuk data berpasangan. Data berpasangan adalah data yang satu berpasangan dengan data yang lain secara khusus. Data yang sudah berpasangan tidak dapat dipisahkan untuk membentuk pasangan yang lainnya. Sebagai contoh, misalnya manajer SDM ingin melihat efisiensi dari dampak pelatihan, maka datanya berupa data berpasangan, yaitu hasil sebelum pelatihan dan hasil sesudah pelatihan dari setiap orang. Uji hipotesis dimaksudkan apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pelatihan. Contoh lain adalah Bank Indonesia yang mengembangkan program pembinaan usaha kecil dan menengah. Ingin melihat apakah ada perbedaan sebelum pembinaan dan sesudah pembinaan pada setiap usaha kecil dan menengah yang dibinanya. Pada data berpasangan, setiap sampelnya dapat memiliki dua data. Data yang berpasangan ini dikenal dengan data tidak bebas atau non-independent. Nah, uji statistik pengujian hipotesis data berpasangan dapat kita nyatakan sebagai berikut ini. T sama dengan D bar per SD dibagi akar dari N. Dan standar deviasinya dirumuskan S sama dengan akar dari sigma D kuadrat dikurang sigma D kuadrat per N dibagi N kurang 1, di mana T merupakan nilai distribusi T, D bar merupakan nilai rata-rata perbedaan antara pengamatan berpasangan, SD merupakan standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan, N merupakan jumlah pengamatan berpasangan, dan D merupakan perbedaan antara data berpasangan. Sebagai contoh, dapat kita berikan seperti PT
PSK Jaya merupakan perusahaan konveksi yang berada di Jalan Legok, Tangerang. Untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka perusahaan melakukan pelatihan tenaga kerja dengan maksud untuk mengurangi kerusakan terhadap produk pakaian yang akan dikirim ke Eropa. Catatan terhadap 10 orang bagian pemotongan yang mengikuti pelatihan adalah sebagai berikut. Nama, kerusakan sebelum pelatihan, kerusakan sesudah pelatihan. Nah, namanya ada Siswoyo, Sajimun, Hasto, Taryono, Hianias, Supriyadi, Santoso, Suromo, Heri, dan Subeno. Yang kedua, untuk kerusakan sebelum pelatihannya ada 9, 5, 7, 6, 8, 7, 4, 4, 3, dan 7. Dan kerusakan sesudah pelatihannya ada 5, 5, 6, 4, 6, 4, 2, 1, 3, dan 6. Nah, kita jawab. Yang pertama, kita merumuskan hipotesisnya. Nah, hipotesis yang kita uji ini apakah dia dapat dua arah? Apakah dapat menurunkan kerusakan pakaian? Hal ini berarti bahwa selisih mu D antara sesudah dan sebelum lebih kecil dari 0. Perumusan hipotesisnya berarti H0 mu D lebih besar dari 0, H1 mu D lebih kecil dari 0. Tanda lebih kecil pada H1 menunjukkan uji satu arah dengan daerah penolakan H0 berada di ujung sebelah kiri. Nah, yang kedua, kita menentukan taraf nyatanya, yaitu 5%. Nilai tes student dengan taraf nyata 5%, 0,05, uji satu arah dengan derajat bebas, N dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9 adalah 2,262. Yang ketiga, kita melakukan uji statistik. Kita masukkan nilainya minus 18 dibagi 10 per 1,32 dibagi akar dari 10. Hasilnya adalah minus 0,432. Nah, untuk standar deviasinya kita masukkan lagi. Akar dari 48 dikurang minus 18 kuadrat dibagi 10 per 10 dikurang 1 sama dengan 1,32. Nah, nilai kritisnya kan tadi minus 2,262. Jadi, nilai uji T berada di daerah tidak menolak H0. Ini menunjukkan tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Sehingga tidak terdapat perbedaan kerusakan antara sesudah dan sebelum pelatihan. Ini menunjukkan bahwa pelatihan yang bertujuan untuk menurunkan angka kerusakan menjadi lebih kecil belum berhasil. Next, kita masuk kepada subbab yang keempat, subbab yang terakhir, yaitu analisis varians. Nah, untuk mempelajari perbandingan secara simultan antara beberapa rata-rata populasi dikenal dengan analisis varians atau Analysis of Variance ANOVA. Untuk dapat melakukan analisis varians, perlu mempelajari distribusi F. F merupakan singkatan dari Fisher yang menemukan distribusi ini. Sebagaimana telah dipelajari bahwa distribusi Z dan distribusi T sebelumnya. Distribusi F pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih sampel berasal dari populasi dengan varians yang sama. Ada beberapa ciri-ciri dari distribusi F. Nah, distribusi F lebih mirip dengan distribusi T, yaitu mempunyai keluarga distribusi F. Setiap distribusi tergantung pada derajat bebasnya. Derajat bebas terdiri dari derajat bebas pembilang yang diperoleh dari K dikurang 1, di mana K adalah jumlah perlakuan atau perbedaan yang akan diuji, dengan derajat bebas penyebut yang diperoleh dari N dikurang 1,
di mana N adalah jumlah total pengamatan dari seluruh perlakuan atau perbedaan dengan berubahnya derajat bebas pembilang dan penyebut. Maka distribusi F juga akan berubah. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Pada gambar di atas terlihat bahwa distribusi dengan derajat bebas pembilang 5 dan penyebut 5 yang ditulis derajat bebas atau DF 5,5 mempunyai distribusi F yang berbeda dengan distribusi derajat bebas 20,7 dan 29,28. Jadi, seperti distribusi T, setiap kombinasi derajat bebas pembilang dan penyebut mempunyai distribusi F tersendiri. Namun demikian, semakin besar derajat bebasnya, maka akan semakin mendekati kurva normal. Nah, yang kedua, distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif sebagaimana pada distribusi Z. Distribusi Z mempunyai nilai positif di sisi kanan dan negatif sisi kiri nilai tengahnya. Distribusi F seluruhnya adalah positif atau menjulur ke positif atau positively skewed dan merupakan distribusi kontinu yang menempati seluruh titik di kurva distribusinya. Yang ketiga, nilai distribusi F mempunyai rentang dari tidak terhingga sampai 0. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X, namun tidak pernah menyentuh sumbu X tersebut. Yang terakhir, distribusi F juga memerlukan syarat, yaitu yang pertama, populasi yang diteliti mempunyai distribusi yang normal. Yang kedua, populasi mempunyai standar deviasi yang sama. Dan yang ketiga, sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas serta diambil secara acak. Nah, ada beberapa prosedur analisis varians. Seperti halnya pada uji Z dan uji T, untuk uji F terdapat 5 langkah dalam prosedur pengujian hipotesisnya, yaitu yang pertama, merumuskan hipotesis. Hipotesis yang diuji biasanya adalah H0 yang menyatakan tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung, perlakuan, dan H1 menyatakan adanya perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung, perlakuan. Seperti H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mun. H1 sama dengan H1, mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan mu n. Nah, hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa nilai rata-rata perlakuan adalah sama, yaitu dari perlakuan 1 sampai ke n. Sedang hipotesis alternatif atau H1 menyatakan tidak sama. Untuk membedakan antara mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mun, dapat juga kita gunakan uji. Namun, harus ada kombinasi dari n pengujian. Misalnya, apabila n sama dengan 4, maka harus ada kombinasi uji sebanyak 6 dari kombinasi atau C2 pangkat 4 yang terdiri dari mu1 sama dengan mu2, mu1 sama dengan mu3, mu1 sama dengan mu4, mu2 sama dengan mu3, mu2 sama dengan mu4, dan mu3 sama dengan mu4. Nah, banyaknya kombinasi apabila menggunakan uji T ini yang membuat uji T kurang efisien untuk uji nilai rata-rata dalam banyak perlakuan secara simultan atau bersamaan. Oleh sebab itu, kita gunakan uji F. Nah, yang kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata dapat dipilih 1%, 5%, atau 10%, bergantung pada kepentingannya. Namun, kebanyakan pustaka menyediakan nilai distribusi F untuk taraf nyata 1% dan 5%. Untuk menentukan nilai kritis F,
Diperlukan pengetahuan tentang derajat bebas pembilang atau K dikurang 1, di mana K adalah jumlah perlakuan dan derajat bebas penyebut N dikurang K, di mana N adalah jumlah total keseluruhan sampel. Misalkan, kita memiliki 4 perlakuan dengan N sebanyak 18, dengan taraf nyata 5%. Maka, nilai kritis F adalah kombinasi dari K dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3, dan N dikurang K sama dengan 18 dikurang 4 sama dengan 14. Nah, derajat bebas pembilang 3 dan derajat bebas penyebut 14 yang biasa ditulis dengan DF 3,14. Nah, dari contoh dapat ditemukan nilai F sebesar 3,34. Nah, yang ketiga kita menentukan uji statistik. Nilai F diperoleh dengan cara F sama dengan SST per K dikurang 1 per SSE dibagi N dikurang K sama dengan MSTR per MSE, di mana F merupakan nilai uji statistik F, SST merupakan sum of square treatment atau sum of square antar perlakuan. K dikurang 1 merupakan derajat bebas pembilang, SSE merupakan sum of square error atau sum of square dalam perlakuan. N dikurang K merupakan derajat bebas penyebut, MSTR merupakan mean square between treatment atau mean square antar perlakuan, dan yang terakhir MSE merupakan mean square error. SST dan SSE dalam rumus F diperoleh dengan cara SST sama dengan sigma TC kuadrat per NC dikurang sigma X dikuadratkan per N. Kemudian SSE sigma X kuadrat dikurang sigma TC kuadrat per NC, di mana TC merupakan kuadrat dari setiap kolom. Nilai setiap pengamatan X dalam satu kolom atau perlakuan dijumlahkan kemudian dikuadratkan. NC merupakan jumlah pengamatan dalam setiap kolom atau perlakuan. X merupakan nilai pengamatan dan N merupakan jumlah total pengamatan. Nah, yang keempat, menentukan daerah keputusan sesuai dengan nilai kritis F, yaitu 3,34 untuk taraf nyata 5% dengan derajat pembilang atau DF 3, 4 dikurang 1, dan DF penyebut 14, 18 dikurang 4. Dan yang terakhir, menentukan keputusan dengan membandingkan nilai uji F dengan daerah keputusan apakah menerima hak 0 atau menolak hak 0. Sebagai contoh, Sinarmas Group memiliki unit bisnis Sinarmas Land yang bergerak pada sektor pengembang dan real estate, yang saat ini masuk 10 besar perusahaan properti terbesar di Indonesia. Pada tahun 2013, Sinarmas Land ingin membangun sebuah mall dengan luas 100.000 meter kuadrat di daerah Serpong, Tangerang. Untuk ukuran mall yang besar diharuskan mempunyai daya dukung berupa daya beli dari masyarakat. Oleh sebab itu, ada 3 lokasi yang diincar, yaitu kawasan Kota Lippo, Karawaci, Kota Bintaro, dan Kota Bumi Serpong Damai atau BSD. Survei awal didasarkan pada 5 sampel setiap kota terhadap pendapatan sekeluarga yang dinyatakan dalam jutaan. Nah, sampai ke 1, 2, 3, 4, 5. Pendapatan di Kota Bintaro itu ada 39, 43, 45, 35, dan 48. Nah, pendapatan di Kota BSD 49, 46, 44, 45, dan 36. Sedangkan pendapatan di Kota Lippo adalah 50, 55, 51, 53, dan 31. Nah, kita jawab dengan menggunakan tadi ada 5 langkah.
Langkah yang pertama kita menentukan hipotesis. Hipotesis yang kita uji biasanya adalah rata-rata pendapatan di ketiga kota adalah sama. Perumusan hipotesisnya H0 μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3. H1 μ1 tidak sama dengan μ2 tidak sama dengan μ3. Masuk ke yang kedua, menentukan taraf nyata, yaitu taraf nyata 5%. Terdapat 3 kota atau yang disebut perlakuan K dengan N ada 15 sampel di 3 kota, maka nilai kritis F dengan kombinasi dari K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2 dan N dikurang K sama dengan 15 dikurang 3 sama dengan 12 atau DF 2,12. Pada taraf nyata 5% adalah 3,74. Yang ketiga, kita menentukan uji statistik. Nilai F diperoleh dengan cara F sama dengan SST per K dikurang 1 per SSE per N dikurang K MSTR per MSE. Nah, SST dan SSE dalam rumus F dapat kita peroleh seperti yang tadi. Tinggal kita masukkan saja. Oleh sebab itu, kita harus ketahui TC kuadrat, sigma X2 dan sigma X kuadrat dikuadratkan. Jadi, SST sama dengan 210 kuadrat per 5 ditambah 220 kuadrat per 5 ditambah 240 kuadrat per 5 dikurang 670 kuadrat per 15. Hasilnya adalah 93,33. SSE sama dengan 39 kuadrat ditambah 43 kuadrat ditambah sampai kepada 31 kuadrat dikurang 210 kuadrat per 5, 220 kuadrat per 5 ditambah 240 kuadrat per 5 sama dengan 3.594 dikurang 3.020 sama dengan 574. Nah, jadi nilai F itu 93,33 dibagi 3 dikurang 1 per 574 per 15 dikurang 3 sama dengan 46,37 per 41. Hasilnya 1,14. Kemudian langkah yang keempat, kita menentukan daerah keputusan sesuai dengan nilai kritis F yaitu 3,74. Untuk taraf nyata 5% dengan DF pembilang 2 yaitu 3 dikurang 1 dan DF penyebut 12 yaitu 15 dikurang 3. Nah, kemudian langkah yang terakhir merupakan mengambil keputusan di mana nilai uji F 1,14 berada di daerah tidak menolak H0 atau nilai uji F lebih kecil dari F tabel. Kesimpulannya adalah menerima H0 dan menolak H1. Ini menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata di ketiga kota adalah sama. Oleh sebab itu, pengembang dapat membangun mall di salah satu kota dari ketiga kota tersebut. Nah, begitu tadi merupakan cara untuk menghitung distribusi F. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan pada bab kali ini. Kurang salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.